Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di sini, Ahmad Tarmizi Zakir SPD, guru di UPT SMP Negeri 1 Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Video pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi IPS kelas 9 semester 1 bab 2. Lanjutannya yaitu upaya menghadapi globalisasi, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu dampak negatif globalisasi. Ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita mulai membahas materi pembelajaran kita, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Ya. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi yang pertama yaitu upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Menghadapi globalisasi bidang budaya yaitu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk dan diadaptasi dengan budaya bangsa. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional, menumbuhkan rasa cinta budaya sendiri. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan melindungi budaya asli Indonesia yang beragam. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia dan bangga akan budaya bangsa sendiri. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan dan cinta akan budaya Indonesia. Jadi upaya yang keenam, yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas nilai keimanan, ya, dan moralitas masyarakat. Jadi ada 7 upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya. Ya. Selanjutnya kita masuk. Baiklah, langsung saja kita masuk upaya menghadapi globalisasi yang kedua, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek, ya, dapat ditempuh dengan menyaring berbagai macam informasi yang baik dan bermanfaat, serta adanya pengawasan dari semua pihak. Jadi upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi iptek ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, berkompetensi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama penguasaan iptek agar mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Yang kelima, yang dapat kita lakukan yang kelima yaitu meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern, ya, di segala bidang, sehingga kita tidak tertinggal dan tergantung kepada bangsa lain. Jadi dengan penguasaan teknologi tentu kita mengurangi kita tergantung kepada negara lain. Jadi itulah ada 5 upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang
IPTEK. Yang IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya kita masuk upaya menghadapi globalisasi yang ketiga, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Perdagangan bebas merupakan suatu bentuk globalisasi ekonomi. Seperti contoh AFTA. AFTA ya, sebagai contoh Indonesia ikut di dalam organisasi tersebut. Jadi upaya yang dapat dilakukan dalam globalisasi ekonomi itu ada 5. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, kompeten, dan memiliki kemampuan menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra dan kualitas kesungguhan produk. Yang ketiga, menghilangkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk dapat berkompetensi secara sehat. Yang kelima, berupaya mendorong munculnya produk-produk kreatif, produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Ya, maksudnya di sini memunculkan produk-produk baru yang kreatif. Jadi itulah 5 upaya yang dapat dilakukan dalam globalisasi di bidang ekonomi. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Ya. Perkembangan komunikasi di era globalisasi yang sangat cepat dan sangat besar manfaatnya, dan juga ada sisi negatifnya. Jadi perkembangan globalisasi komunikasi ada juga sisi negatifnya di balik komunikasi yang sangat cepat tersebut, ya, yang perlu dilihat kebermanfaatannya. Jadi ada beberapa upaya dalam menghadapi globalisasi komunikasi tersebut, yaitu yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan. Ya. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Ya. Artinya tidak menyalahgunakan komunikasi tersebut. Yang ketiga, mampu memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh informasi yang salah. Ya. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi selanjutnya yang kelima, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Alat transportasi yang modern dan cepat membantu terjadinya mobilitas manusia dengan cepat. Di sisi lain terkadang berlebihan sehingga alat transportasi lokal terjadi tersisihkan. Jadi dengan alat transportasi modern, alat transportasi lokal menjadi tersisihkan. Jadi bagaimana cara yang tepat dalam menghadapi globalisasi transportasi tersebut? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar globalisasi transportasi itu lebih tepat dan efisien. Yang pertama yaitu memanfaatkan transportasi sesuai jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa yang perlu dilestarikan.
Jadi agar alat transportasi lokal itu tidak punah, maka perlu dilestarikan di balik adanya alat transportasi modern. Ya, itulah ya, ada 3 cara yang tepat dan efisien bagi kita dalam menghadapi terjadinya perubahan globalisasi di bidang transportasi. Ya. Selanjutnya ya kita masuk ya. Mungkin itulah materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ya, salam dari kami channel Ahmad Tarmizi Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.